Halo para penjelajah, bagaimana kabarnya? Sudah bermimpi apa hari ini? Di sini aku bakalan merangkum alur cerita film yang berjudul Marionette yang keluar pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Lee Han Wook. Film ini mempunyai cerita mengenai seorang guru cantik yang diteror dengan foto-foto dirinya sendiri dengan keadaan telanjang. Si guru cantik ini nggak tahu siapa yang telah memfoto dirinya. Semakin penasaran dengan jalan ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita menuju konten. Di awal film kita diperkenalkan dengan karakter Minya yang sedang bersiap-siap berangkat sekolah. Sehabis sekolah, Minya bertemuan dengan pacarnya di taman. Kemudian langsung pergi ke tempat karaokean untuk bernyanyi lagu campur sari bersama. Di saat malam hari mereka makan bersama di rumah pacarnya. Sehabis makan, Minya ingin pulang karena ibunya sudah khawatir. Tapi pacarnya minta untuk ditemani sebentar lagi selama 10 menit. Apakah di sini akan terjadi adegan enak-enak? Di sini Minya malah dibuat mabuk sampai tertidur lemah dan tidak bisa pulang. Menurut kalian apa yang akan dilakukan pacarnya ketika melihat cewek mabuk di malam hari di rumah sendirian? Anda salah. Si pacar malah merekam dan menjual ceweknya untuk digilir oleh orang-orang yang berotak mesum. Memang bangsat pacarnya langsung emang. Mending sama aku aja mbak. Singkat cerita, Mia yang sudah di rumah menangis sambil melihat videonya digilir oleh orang-orang tak berotak. Ibunya yang mendengar suara dari kamar anaknya langsung mengecek. Tapi Mia langsung pura-pura tidur dengan mata yang penuh air mata. Di pagi harinya, Minya minta untuk pindah rumah ke Seoul kepada ibunya. Tapi ketika ibunya tanya kenapa, Minya bilang tidak apa-apa dan langsung pergi berangkat sekolah. Di saat Minya pulang sekolah, ia dicegat oleh mantannya dan diancam kalau videonya akan disebarkan. Minya yang takut pun langsung menuruti semua perkataan mantannya, sampai ia harus rela digilir untuk kedua kalinya. Memang laki-laki bangsat anjir. Tancuk. Coba deh Sanji langsung diajar mereka. Di esok harinya, polisi mendatangi ibunya Mia untuk memberikan berita buruk mengenai anaknya yang telah digilir oleh orang-orang tak berotak. Ibunya yang mengetahui itu langsung menangis histeris dan meminta tolong kepada polisi untuk menangkap semua pelakunya. Singkat cerita, semua pelakunya telah tertangkap dan sekarang Minya dan ibunya langsung pindah rumah ke kota dan Minya mengganti namanya dengan Seorin. Beberapa tahun kemudian, Seorin sekarang telah menjadi guru SMA. Di saat di dalam kantor, ia meminum minuman yang ada di mejanya, yang membuatnya langsung tertidur sampai pagi di kantor tersebut. Ketika terbangun, ia melihat pergelangan tangannya memerah seperti habis diikat. Dan ia pun tidak tahu sama sekali apa yang terjadi semalam dengannya. Tidak lama setelah itu, Seorin mendapatkan pesan dari seseorang misterius yang mengirimkan foto dan video dirinya telanjang bulat di kantor sekolah malam tadi. Di sini Seorin merasa takut, cemas, dan terancam karena orang yang telah meneror dirinya. Kemudian ia langsung mengecek CCTV yang ada di sekolah. Tapi rekaman CCTV-nya sudah terhapus karena sudah seminggu berlalu. Seorang yang masih merasa terancam dengan foto-foto yang dikirimkan oleh orang misterius, langsung menelpon ibunya dan meminta nomor Pak Polisi Wu Kuo-che. Polisi ini merupakan orang yang telah membantunya dulu. Di sini, Seorang meminta bantuan untuk mencari orang yang telah menerornya. Tapi sayangnya Pak Polisi sudah pensiun menjadi polisi beberapa tahun lalu. Singkat cerita, Seorin mengajar di kelas. Tiba-tiba ada pesan misterius yang membuat HP satu kelas berbunyi semua. Di situ juga terdapat akun orang yang meneror Seorin. Akun misterius tersebut bernama Master. Master di sini mengetik pesan hitungan mundur dari 10 sampai 1. Guru Seorin yang cemas dan takut menyuruh siswanya untuk mematikan HP, tapi tidak didengarnya. Sampai akhirnya si master mengirimkan foto perempuan telanjang. Kemudian pandangan satu kelas langsung tertuju ke satu siswa perempuan tersebut. Karena malu, perempuan itu langsung lari keluar ruangan. Di sini, guru Sherin menyuruh ketua kelasnya untuk mengumpulkan semua HP dan langsung mengejarnya. Mereka berdua pun langsung mengobrol mengenai masalah ini. Kemudian, Sherin menyarankan untuk lapor polisi. Tapi ia tidak mau karena nanti akan datang berita baru dan orang-orang akan tahu. Ketika siswa tersebut cerita mengenai kejadiannya, dan ternyata kejadiannya hampir sama yang telah terjadi dengan Sherin. Tidak lama setelah itu, Sherin mengobrol lagi dengan siswa yang terkena masalah tadi yang bernama Si Jin. Di sini, Si Jin bercerita mengenai pacarnya yang ternyata yaitu ketua kelas yang bernama Tung Chen. Tung Chen mengajak Si Jin untuk foto seksi dan mengajaknya mantap-mantap di rumah.
Tapi tanpa disadari, ternyata Tung Chen merekam aksi mantap-mantap tersebut secara diam-diam. Si Jin yang melihat-lihat isi laptopnya Tung Chen langsung dibuat terkejut dengan video mantap-mantap mereka yang direkam tanpa sepengetahuannya. Si Jin pun langsung menghapusnya. Di sini si Jin juga dibuat terkejut dengan isi laptopnya yang banyak sekali foto perempuan telanjang. Di malam harinya, Seorin mengikuti kemana saja ketua kelas atau Tung Chen pergi bersama teman-temannya, mulai dari kafe sampai tempat hiburan malam. Akhirnya, Seorin ikut masuk ke dalam hiburan malam tersebut. Tapi sayangnya ketika memata-matai, Seorin ketahuan dan dikejar-kejar oleh mereka. Untungnya Seorin selamat berkat Pak Polisi yang waktu itu. Meskipun Pak Polisi sudah pensiun, tapi ia akan tetap membantu Seorin untuk mencari orang yang menerornya. Kemudian Pak Polisi langsung mendatangi salah satu orang yang telah mengejar-ngejar Seorin dan langsung menginterogasinya. Di sini Pak Polisi mendapatkan banyak sekali informasi, mulai dari latar belakang Tung Chen, rekaman video, sampai nama pemimpinnya. Keesokan harinya, Pak Polisi langsung mengajak Seorin ke kafe untuk mengobrol dan menceritakan semua yang ia tahu mengenai misteri di balik masalah ini. Tapi ketika perjalanan pulang, Seorin langsung dibuat gemeteran dan tidak bisa bergerak ketika melihat foto dan videonya akan disebarluaskan kepada publik. Singkat cerita, Seorin yang sedang mandi di rumah sambil bermain HP, kemudian ia mendapatkan kiriman video si Jin yang diikat di kursi dan dilecehkan oleh sekelompok orang yang telah meneror mereka. Di sini mereka menyuruh Seorin untuk datang ke gudang tua dan menyerahkan diri agar si Jin bisa dibebaskan. Seorin pun langsung pergi menuju gedung tua tersebut dan meminum obat tidur yang sudah disiapkan. Seorin yang pingsan langsung diikat di kursi dan dikelilingi oleh orang yang menerornya. Ketika sudah terbangun, Seorin langsung mengetahui salah satu orang yang memakai topeng itu adalah Tung Chen, ketua kelasnya. Karena Seorin sudah datang dan menyerahkan diri, ia meminta untuk membebaskan si Jin. Dan ternyata si Jin adalah pemimpin dari kelompok mereka. Dan ini semua merupakan rencananya. Di sini Seorin dijeglok-jeglokan kepadanya. Bayangin aja siswa jeglok-jeglokin kepala guru. Oh ya, apa yang telah diceritakan oleh si Jin kepada Seorin tadi merupakan kebohongan dan malah kebalikan dari kebenarannya. Tung Chen ternyata dimanfaatkan oleh si Jin. Dan mereka semua melakukan ini hanyalah untuk mendapatkan uang. Tidak lama setelah itu, Pak Polisi pensiun datang untuk menolong Seorin seorang diri dan melawan sekumpulan anak-anak tersebut. Tapi sayangnya Pak Polisi langsung KO karena mereka semua menggunakan kayu atau senjata. Untungnya para polisi datang dan langsung menangkap mereka semua tanpa tersisa. Tapi di sini identitas dari Master belum terungkap. Polisi langsung mengambil HP anak tadi dan mencari nomor Master untuk melacaknya. Akhirnya sampai di rumah Master dan ketika digerebek ternyata Masternya yaitu Bocil. Dalang dibalik semua kasus ini ternyata Bocil yang menangis. 1 bulan lalu Masternya yaitu ayahnya. Tapi karena ayahnya sudah tertangkap oleh polisi dan anaknya tahu tindakan ayahnya, sekarang malah anaknya melanjutkan menjadi Master tanpa sepengetahuan semua orang. Cerita pun selesai, ending yang sangat mengejutkan. Nah, itulah teman-teman sebagian besar alur cerita film Marionette 2018. Menurut kalian bagaimana mengenai film ini? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Menurutku film ini sangatlah seru dari jalan ceritanya dan akting para aktornya. Ditambah lagi ada adegan enak-enak masal, sehingga menambah nilai dalam film ini. Oh iya, jika para penjelajah punya saran atau rekomendasi film yang menarik, bisa tulis saja di kolom komentar. Dan pencetlah tombol subscribe biar saya tambah semangat merangkum film. Terima kasih buat para penjelajah sudah hadir hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.